Diangkat bahwa bagaimana kita bersama untuk mewujudkan sebuah kesamaan. Jangan dianggap tidak sama itu menjadi sebuah peluang untuk sebuah keributan, tapi perbedaan itu kita wujudkan menjadi sebuah kekuatan untuk menuju NKRI. Setuju ya Pak ya? Baik. Judulnya Pak, saya dikasih Pak Samuel ini. Kalau salah ya Pak Pendeta yang salah ya. Moderasi beragama membangun kedamaian. Ini judulnya bagus banget Pak ini. Saya akan berangkat dari bahwa negeri kita tercinta ini, Indonesia, itu terdiri dari kebinekaan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil. Pluralitas, baik itu suku bangsa, baik itu agama, budaya, itu semuanya plural. Yang tidak ditemukan di negara lain. Bayangkan kita ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Masyarakatnya jumlah 277 juta sekian. Artinya bahwa ini sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Kalau itu misalnya dikelola dengan baik, maka konflik-konflik keagamaan, konflik budaya ataupun yang lainnya tidak akan terjadi. Nah, bagaimana mengelola itu? Maka muncul yang namanya konsep moderasi beragama. Bukan moderasi agama, ya. Pak Yai kalau salah tolong saya dikoreksi. Karena saya muridnya Pak Yai. Kalau muridnya aja begini gimana gurunya? Ya. Ya. Jadi kalau agama itu tidak bisa dimoderatkan karena memang sudah aturannya jelas. Nggak bisa ya Pak ya. Contoh yang saya paham karena di kami ya Pak Yai ya. Misalnya agama kita sholat subuh 2 rakaat. Karena kita modern sekarang, boleh nggak 2 rakaat lagi nanti jam 9? Nggak boleh. Boleh nggak nanti sebelumnya juga tapi niatnya sholat subuh misalnya. Nggak boleh. Jadi agama bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Bagaimana menjalankan agama kita di tengah masyarakat yang plural. Jadi tidak ada keributan. Tadi kita harapkan bahwa bagaimana kedamaian itu ada di antara kita. Nah itu saya berangkat dari situ Pak ya, kebinekaan dan pluralitas. Kita ketahui bersama bahwa sensus penduduk ya itu mencatat bahwa 87% penduduk Indonesia beragama Islam. 87%. Kemudian yang berikutnya itu diikuti oleh agama-agama yang lainnya. Misalnya Kristen 6,96%, kemudian ada Katolik 2,91%, kemudian Hindu 1,69%, Buddha, Konghucu dan lainnya. Tetapi bukan berarti karena persentase itu berbeda kemudian kita menjadi perpecahan di antara kita, justru karena ada kekurangan di sini diisi oleh yang di sini, ada kelebihan di sini isi yang kurang. Itu konsepnya. Kemudian kenapa ada gagasan moderasi beragama? Urgensinya Pak bahwa kita ada beberapa tantangan dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan. Ya, itu berkembang cara pandang, pola pikir orang, kemudian sikap ataupun praktek beragama yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan menjadi nggak baik. Itu sudah jelas di semua agama bicara tentang itu. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran. Masing-masing kita mengklaim bahwa saya benar. Bapak mengklaim Bapak benar, semua benar. Akhirnya kebenaran itu tidak akan ditemukan karena semua mengatakan bahwa kita benar. Nah, klaim yang berlebihan itu, yang subjektif dan pemaksaan kehendak, ya, pemaksaan kehendak atas dasar tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi, kemudian politik, itu juga memicu adanya konflik. Kemudian tantangan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan atau nafas NKRI. Terlalu berlebihan, kemudian kita lupa bahwa kita ada di mana, falsafah negara kita apa. Ini juga akan menimbulkan pertentangan. Itulah yang mengakibatkan urgensinya, pentingnya moderasi beragama. Kemudian Pak, apa indikator daripada moderasi beragama? Tadi Pak Karno bilang ya, bahwa moderasi beragama itu seperti apa? Dikatakan moderasi beragama itu jalan di suatu masyarakat ketika satu, ada terbangunnya komitmen kebangsaan.
Kita semua di dalam ruangan ini berbeda-beda ya Pak ya, warna baju beda, pikiran kita saat ini saya yakin beda semua. Ada yang pikirannya sudah masih di rumah, ada yang pikirannya sudah di Bali, ada yang pikiran sudah di mana. Tetapi kita di sini punya komitmen yang sama, kebangsaan yang sama. Artinya kita punya prinsip yang sama. Nah, komitmen kebangsaan ini perlu dibangun terus-menerus. Saya sepakat tadi Pak Yai bahwa untuk bicara kerukunan itu nggak pernah berhenti. Kalau ada yang ngalah, nggak ada yang semuanya akhirnya ribut. Nah, dalam rumah tangga saja kita bisa ribut kalau tidak ada toleransi, apalagi dalam sebuah negara yang plural seperti kita. Kemudian yang berikutnya adalah anti kekerasan. Nah, kekerasan ini Bapak Ibu bahwa menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kita kadang-kala kita diam, tidak melakukan aksi, tetapi lisan kita menyakiti orang lain. Nah, ini juga kekerasan sebetulnya ya. Ada sebuah penelitian Pak di pendidikan itu, kenapa sekarang ini mutu pendidikan kita itu belum meningkat Pak Yai. Ternyata introspeksilah para guru, bahwa guru-guru kita ini banyak yang belum selesai dengan lisannya, suka menyakiti bahasanya ya, menyakiti muridnya sehingga murid menjadi rendah diri, tidak mau bergaul. Misalnya kalau setiap hari anak kita dikatakan bodoh, bodoh bener Pak, dia tidak mau bangkit. Tapi kalau anak kita yang bodoh kita katakan pintar, dia termotivasi belajar untuk menjadi pintar, karena kita sudah kasih label pintar. Khususnya banyak di sini agama kita yang diakui oleh negara, 6 agama. Tradisinya beda-beda. Kita nggak boleh mengatakan kenapa itu begitu, kok saya enggak, itu jelek. Nggak bisa, karena tradisi itu dibangun. Akar rumput yang dibangun oleh budaya dari masing-masing agama. Artinya perilaku-perilaku yang sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad diakui kebenarannya oleh agama tertentu, tidak mungkin akan kita rombak begitu saja karena ada kemajuan yang sedikit. Kemudian ada indikator, ada 5 strategi utama kebijakan merawat kehidupan keagamaan melalui kekuatan moderasi beragama. Yang pertama adalah penyiaran agama. Nah, ini Bapak Ibu semua yang terhormat di sini, ini adalah tokoh-tokoh agama semua ya Pak. Nah, artinya bahwa ini ada di pundak kita semua, bahwa penyiaran agama itu katakanlah yang benar sesuai dengan ajarannya. Jangan mencoba kita mempelintir bahasa untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi. Maka itu nanti antara pemahaman anggota kita menjadi berubah. Karena apa? Kita salah menyiarkan agama itu. Sehingga anak-anak kita dari TK sudah paham dengan yang namanya toleransi, anti kekerasan, NKRI. Masukkan dalam kurikulum. Ya, karena kurikulum itu adalah yang membentuk mindset kita. Kenapa hari ini kita kalau kita duduk dengan orang lebih tua, kemudian kita hormat, yang muda kita sayang. Karena mindset kita sudah dibentuk sejak kita lahir oleh orang tua, kita dididik dengan orang tua harus hormat, yang muda harus sayang. Artinya kurikulum itu sangat besar pengaruhnya untuk bisa merubah pola pandang seseorang, sikap seseorang, aksi seseorang melalui pendidikan. Kemudian pengelolaan rumah ibadah. Nah, lagi-lagi ini tugas kita bersama, karena kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola agama. Kemudian pengelolaan ruang publik, ini mungkin kita yang sekarang sedang menjabat di sektor publik Pak, ini ada tanggung jawab kita kerjasama dengan teman-teman yang ada di sektor lain supaya moderasi beragama ini berjalan dengan baik. Kemudian ini Pak Yai, ini juga melalui pesantren dan satuan pendidikan agama lainnya. Kemudian ada lain Pak Yai, ini saya sengaja saya tulis nih karena saya yakin Pak Yai akan hadir. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Jadi melalui FKUB, moderasi beragama ini bisa lebih cepat nyampai ke masyarakat. Karena beliau membawahi semua agama Pak. Jadi kalau beliau ngomong satu, udah 6 agama paham semua. Bayangkan itu Pak. Jadi Pak Yai nggak boleh salah-salah ngomong ini ya. Walaupun nggak ada honornya. Nggak apa-apa. Ya, jadi bahwa FKUB ini adalah satu sektor yang dititipkan oleh negara untuk mensosialisasikan moderasi beragama. Yes. Setuju ya Pak? Setuju. Ya. Iya, ikhlas beramal itu kita Pak punya. Ya.
beramal terus dan ikhlas. Kemudian ini ada banyak sebetulnya, tapi Bapak Ibu saya takut bosan ya Pak ya. Satu saja lah saya contohkan. Saya pikir tadi saya lupa juga Pak Samuel, kalau misalnya ada ini nggak layar nggak tadi, wah nggak ada layar ini, saya bilang nggak apa-apa. Saya contohkan satu saja. Kalau dalam Al-Quran nanti kita ada beberapa Pak ini, tapi argumen moderasi beragama yang ada di dalam agama Kristen contohnya Pak ya, mohon dikritik ketika itu salah. Dalam Alkitab banyak diceritakan bahwa Yesus adalah sang juru damai. Kemudian tidak satupun ayat yang mengindikasikan Yesus mengajak orang untuk berbuat kerusakan. Kemudian kekerasan, apalagi peperangan. Benar ya Romo ya? Ya. Kemudian Dekret Konsili Vatikan II menandaskan bahwa Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama lain itu serba benar dan suci. Betul Pak? Ya. Injil Matius ayat 37 40 sampai 40 itu berbunyi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Yohanes ayat 34 itu berbunyi juga, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kemudian sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian Mazmur ayat 11 itu juga ada berbunyi, tapi orang-orang yang lembut hati dan memiliki bumi dan mereka akan sangat bahagia karena kedamaian yang limpah. Benar ya Pak? Benar? Ya. Ini benar. Termasuk saya harus nyontek, takut salah. Kalau salah saya nanti aduh nggak boleh pulang, ya kan? Oke. Nah jadi ini ada juga di dalam agama Hindu. Beli, kalau salah beli. Saya malu-malu kok manggilnya beli ya. Pak Pasek. Karena sering samaan jadi kebawa izin beli ya. Di situ ada juga dikatakan Sloka 21 berbunyi yoyo nyam tamung baka. Betul ya Bli? Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama ataupun perlakukan kepercayaan mereka sama supaya tetap teguh dan sejahtera. Ya. Kemudian kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam praktik agama, ajaran agama, tidak lagi beramai-ramai atau berjamaah semata-mata. Jadi ada unsur di dalam yang harus dipelajari dan diperdalam. Kalau agama Islam itu dalam agama Buddha juga ini sudah saya tuliskan nanti ya Romo, tolong nanti di share saja kepada teman-teman. Kemudian dalam agama Islam juga di sini ada, tapi mungkin sedikit saja Pak Yai, nanti dikritik ya Pak Yai ya. Di situ ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atau contoh terbaik atas manusia. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena berlebihan dalam beragama. Dikatakan dengan moderasi beragama itu adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Ini yang harus digarisbawahi ya, adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan dalam mengimplementasikannya. Mungkin saya pikir cukup. Terima kasih atas perkenannya. Jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. 17 menit. Ya. Jadi saya hitung 17 menit. Karena itu untuk selanjutnya diberikan kesempatan Pak Pendeta Christian untuk memaparkan orasinya. Sama Pak